wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Zarina Maharani, NIM 2019143229. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan praktikum yang telah kami susun dari materi suhu dan kalor. Judul praktikumnya yaitu suhu air. Dan tujuan praktikum ini untuk mengamati perubahan di setiap air di dalam gelas. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu 3 buah gelas dengan isi air dingin, air suhu kamar, dan air panas. Dan tak lupa juga pewarna makanan. Sebelum saya melakukan praktikum ini, saya akan menjelaskan teori dasarnya. Suhu adalah bentuk ekspresi panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Atau suhu merupakan pengukuran objektif tentang seberapa panas atau dingin suatu benda. Ini merupakan cara untuk menentukan energi internal yang terkandung dalam sistem yang diberikan. Karena manusia dengan mudah memahami jumlah panas dan dingin di suatu daerah, dapat dipahami bahwa suhu adalah kultur realitas yang kita pahami secara intuitif. Baiklah, itu tadi penjelasan teori dasar praktikum ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja melakukan praktikum ini. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas yang berisikan air dingin, air suhu kamar, dan air panas. Untuk air dingin, sebelumnya kita masukkan ke lemari es selama 1 jam. Untuk suhu kamar, kita diamkan di ruangan selama 1 jam. Kemudian, untuk air panas, kita masak air di atas kompor selama 1 atau 2 menit. Kedua, yaitu teteskan 2-3 tetes pewarna makanan di setiap gelas. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Setelah 30 detik, kita dapat melihat perbedaan air di setiap gelas. Ketika kita tempatkan ke dalam air, pewarna makanan mulai tercampur dengan air. Pewarna makanan akan mulai bercampur paling cepat di air panas karena molekul bergerak lebih cepat. Pewarna makanan yang berada di air suhu kamar akan memakan waktu lebih lama untuk bercampur dengan air karena molekul bergerak lambat. Namun, pewarna makanan di air dingin akan membutuhkan waktu paling lambat untuk bercampur dengan air karena molekul bergerak sangat lambat dibandingkan pewarna makanan yang berada di suhu kamar. Setelah kita melakukan praktikum ini, kita jawab pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama, apakah ada perilaku yang berbeda di setiap gelas? Jawabannya ada, karena di setiap gelas yang tercampur oleh pewarna makanan akan mengalami pergerakan di setiap masing-masing gelas. Contohnya saja, gelas yang pertama berisikan air panas mengalami pergerakan lebih cepat. Selanjutnya, gelas yang kedua berisikan suhu kamar mengalami pergerakan yang lebih lambat, dan gelas ketiga yang berisikan air dingin mengalami pergerakan yang sangat lambat. Pertanyaan yang kedua, gelas mana yang cepat mengalami perilaku yang berbeda? Berikan alasannya mengapa terjadi demikian. Jawabannya, gelas yang pertama dengan suhu air panas. Kenapa? Karena gelas air panas molekulnya bergerak lebih cepat dibandingkan gelas yang lain karena pewarna makanan lebih mudah tercampur pada suhu air panas. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum yang telah kita laksanakan yakni dapat kita simpulkan bahwa suhu dapat mempengaruhi pergerakan molekul. Semakin dingin suatu zat cair, maka semakin lambat pergerakan molekulnya, sehingga menyebabkan zat terlarut membutuhkan waktu yang
lama untuk larut di dalam cairan tersebut. Dan sebaliknya, semakin panas suatu zat cair, maka semakin cepat pergerakan molekulnya, sehingga menyebabkan zat terlarut dalam cairan tersebut akan lebih cepat larut dengan waktu yang sangat singkat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saing.